Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Victory Outreach Bandung dan Victory Center Papua. Selamat bergabung di dalam ibadah gereja Victory Outreach Indonesia pagi hari ini. Saudara akan diberkati, saudara akan dikuatkan, dan saudara akan mengalami kemenangan dari Tuhan pagi hari ini pada saat kita beribadah bersama-sama. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan membuka hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Selamat beribadah pagi hari ini. Yeay! Haleluya, haleluya. Apa kabar? Shalom. 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 Kita menikmati berkat Tuhan di bulan yang baru. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bulan yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kepercayaan, rezeki, berkat, kesehatan, kekuatan, apapun itu yang sudah Tuhan siapkan buat kami di bulan ini. Biar ini boleh kami nikmati Tuhan. Dan hari ini kami mau naikkan pujian kami, nyanyian kami, musik kami untuk kemuliaan nama-Mu. We thank you Jesus, in your name we pray. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Yang di rumah dengan keluarganya boleh kasih tos, bilang ku naikkan syukurku. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Come on. Yeah. Lagi ya. Thank you Jesus. Sing it. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Come on. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Singing. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan Yesus. Thank you God. Singing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Engkau membebaskan kami Tuhan, Engkau melepaskan kami, dan saat ini kami menari menyatakan Engkau Tuhan yang baik. Sekali lagi kami mengucapkan shalom untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk Victory Center yang ada di Papua juga, Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan kami mengucapkan selamat datang di keluarga Victory Outreach Bandung Indonesia. Boleh angkat tangan sama-sama yang masih duduk, ayo berdiri. Boleh angkat tangan kita sama-sama, kita mau bilang ya Allah baik ya, come on. Ya Allah baik, ya Allah baik, come on. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sama-sama bilang, ya Allah baik.
Yesus baik. Ya, Yesus baik. Semua suara yang keras bilang, ya, Yesus baik. Amin. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Haleluya. Thank you Jesus. Sebab dialah yang baik, dia Yesus yang baik bagi setiap kita. Pagi hari ini saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara memiliki kebutuhan doa pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita sangat membutuhkan doa di setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita ambil kesempatan ini, mari sama-sama selain kita meninggikan Tuhan dengan puji-pujian, kita juga mau naikkan dengan doa-doa kita. Kalau saudara saat ini sedang sakit, taruh tangan saudara di tempat saudara yang sakit. Kalau saudara sedang bersedih, mari saudara. Firman Tuhan katakan, mari ya, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan ingin menjamah saudara, Tuhan ingin memulihkan saudara, keadaan saudara. Tuhan ingin menjamah saudara pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, hamba berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada di jalan, atau mereka mungkin saat ini sedang bertugas di dalam pekerjaan mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah penyertaan Engkau sungguh sempurna bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba tahu Tuhan Yesus, bahwa Engkau terlebih lagi Tuhan Yesus mengharapkan kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Hamba percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau udah mati, darah-Mu tercurah dan membersihkan setiap sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Darah-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, buat setiap hamba-hamba-Mu yang merasa lemah di dalam perjalanan iman mereka. Mereka merasa capek Tuhan dengan melalui setiap proses yang ada. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Biarlah setiap kami belajar untuk terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena battle ini, peperangan ini bukan milik kami, tapi peperangan ini sesungguhnya milik Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami mengerti Tuhan Yesus, bahwa battle ini adalah battle Engkau Tuhan Yesus. Biar kami rest di dalam Engkau, biar kami bersantai di dalam Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan Engkau yang akan berperang bagi setiap kami pada pagi hari ini. Bagi mereka yang kehilangan keluarga mereka Tuhan Yesus, biar penghiburan di atas mereka pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Penghiburan di dalam tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Hamba tahu Engkau ada di tengah-tengah mereka pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, biar lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah, di tempat kerja, di jalan, di kendaraan, dimanapun lawatan Tuhan terjadi. Karena kami tahu kami gak bisa lari kemana-mana, karena dimanapun kami berada, di situ ada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk terus merangkul kami. Terima kasih untuk terus memberikan kami kesempatan untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. We thank you Lord Jesus, we thank you Abba Father. Akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you God. Come on, sing in church.
rekening, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku, sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di kasihmu, sungguh indah. Thank you, Jesus.
sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan. Come on, yeay! Haleluya! Yes Lord! Thank you Jesus! Oh, thank you God! Amen, 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 amen. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, pada saat kita berada di dalam hadirat-Nya, kita mau sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara lalui pagi hari ini. Namun satu hal yang saya tahu persis, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar, membuka jalan, menyembuhkan, menjamah, menolong kehidupan umat-Nya. Untuk itu, dengan kepercayaan yang kita punya pagi hari ini, mari kita serahkan seluruh persoalan kita kepada Dia Allah yang sanggup menolong kita sebagai umat-Nya. Angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berada, dan saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, hebat, luar biasa, pekerjaan-pekerjaan ajaib dan supernatural, Engkau sanggup melakukannya, Engkau telah melakukannya, Engkau sedang melakukannya, dan Engkau akan melakukannya kembali. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat Tuhan yang memiliki persoalan di dalam setiap aspek hidup mereka. Jika itu masalah kesehatan, Tuhan Engkau Allah penyembuh, saat ini hamba berdoa, meminta kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan, jamah, pulihkan setiap umat-Mu yang sakit pagi hari ini. Jika mereka Tuhan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia yang sanggup membuka pintu ketika ada pintu yang tertutup. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba percaya kuasa Allah membuka pintu agar setiap jemaat Tuhan boleh menemukan rumput hijau dalam kehidupannya, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka saat ini Tuhan yang mengalami persoalan-persoalan hubungan keluarga, anak, pernikahan, atau hubungan dengan sesama, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lewat pelayanan Roh Kudus, biarlah terjadi atmosfer rekonsiliasi di antara setiap mereka yang memiliki konflik hubungan. Karena Engkau Allah datang untuk memulihkan hubungan umat-Nya dengan Bapa di surga. Untuk itu Tuhan, saat ini hatimu yang adalah ingin melihat pemulihan, lakukan dengan caramu untuk terjadi pemulihan di dalam setiap konflik-konflik hubungan yang ada. Atau jika mereka memiliki hal-hal yang mungkin hanya mereka saja dan Engkau yang tahu, pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan Allah, penghiburan Allah, penyertaan damai Allah yang melampaui segala akal menyertai hidup mereka dan membawa kekuatan baru, karunia baru untuk mereka berdiri, menghadapi, melalui, dan menang terhadapnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami bahkan bersyukur di awal saat ini untuk jawaban doa yang Tuhan kirimkan kepada kami, yang kami tahu mendatangkan kebaikan buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Sekali lagi, jika saudara percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa saudara, katakan amin. Praise the Lord. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini akan menjadi pagi yang luar biasa, di mana kita akan mengalami Tuhan secara sejati dan secara pribadi. Untuk itu tetap berharap, tetap lapar dan haus, tetap cari wajah-Nya, sehingga pagi hari ini saudara akan selesai dari ibadah berbeda
bersinar, berkilauan. Come on somebody, dikuatkan dan mendapatkan langkah-langkah baru untuk kita melalui kehidupan yang ada dan menang daripadanya. Tapi sebelum itu pagi hari ini untuk saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang, selamat bergabung. Tuhan memberkati saudara, senang bisa beribadah bersama-sama dengan saudara. Dan ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan untuk saudara yang baru pertama kali hadir, termasuk untuk kita semua jemaat Tuhan. Yang pertama adalah esok hari Gereja Victory Outreach memiliki ibadah doa pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Untuk itu saya mendorong, menantang, mengajak saudara untuk bisa bergabung di dalam ibadah doa bersama, bersepakat bersama, percaya bersama sebagai satu kesatuan, satu keluarga. Jika 2-3 orang berkumpul, saudara tahu apa yang terjadi, kesepakatan kita akan diresponi oleh Tuhan pada saat kita datang menghadap kepadanya. Untuk itu, jika saudara memiliki persoalan, pergumulan atau hal-hal yang ingin didoakan, esok hari pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom, mari kita sama-sama berdoa menghadap kepadanya dan percaya Tuhan campur tangan untuk setiap kehidupan kita. Link Zoom saudara bisa lihat di akun media sosial Facebook Victory Outreach Bandung dan juga akan dikirimkan secara personal kepada saudara atau melalui broadcast. Saudara hanya harus simpan linknya, lalu saudara klik linknya di pukul 7 malam, lalu kita akan melihat wajah-wajah para prajurit doa, come on somebody, yang siap menggoncangkan dunia lewat imannya kepada Tuhan. Sekali lagi, esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Hari Rabu ada live group. Mari kita sama-sama bersekutu sesuai dengan wilayahnya masing-masing untuk kita boleh saling mendapatkan kekuatan, saling menguatkan dan bisa melanjutkan apa yang Tuhan percayakan pada kita dengan baik, berhasil, produktif, berbuah dan berdampak. Yang berikutnya, saya ingin kita sama-sama bisa terus memakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi agen pengharapan, agen perubahan, agen keselamatan untuk mereka-mereka yang terhilang dan terluka. Seperti yang kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus kemarin kita baru saja melihat tayangan talk show Mereka Merdeka, di mana kita melihat narasumber-narasumber yang satu kali terikat, terluka, depresi, terhilang, namun bertemu dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dibebaskan, dipulihkan, dimerdekakan melalui pelayanan gereja Victory Outreach Bandung di pelayanan rumah pemulihannya atau Victory Home yang kita punya. Untuk itu kita ingin melihat lebih banyak Dedi, lebih banyak Tono, lebih banyak Chloe yang bisa diselamatkan, pulihkan, merdekakan, dan dibangkitkan. Namun itu semua hanya bisa terjadi jika kita sama-sama memberitahu kepada dunia bahwa ada harapan di dalam Kristus lewat gereja yang memiliki pelayanan Victory Home. Jadi saya menantang saudara, mari kita sebarkan kabar baik ini untuk dunia boleh melihat harapan bagi mereka yang terikat dan terluka. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik lewat persembahan dan persepuluhan kita, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang kuis talk show kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 di beberapa hari yang lalu. Sekali lagi selamat untuk saudara, dan pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Saya bercanda, kemau somebody. Saudara diberkati, saudara nikmati, tapi jangan lupa untuk menjadi berkat. Amin. Dan pagi hari ini mari kita jadi berkat buat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan setia dalam persembahan dan persepuluhan. Saya menantang saudara untuk kita boleh terus menjadi bagian dari pergerakan ilahi di hari-hari terakhir ini dalam pengabaran kabar baik, penyelamatan jiwa-jiwa, dan pemuritan mereka-mereka
yang telah diselamatkan sesuai dengan amanat agung Tuhan kita sebelum Dia terangkat ke sorga. Dan kita telah dipercayakan, kita telah diwariskan misi tersebut. Namun mari kita lakukan sama-sama dengan salah satu caranya, setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita, supaya ada makanan di rumah Tuhan, kata firman-Nya, supaya ada lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengabarkan kabar baik, supaya ada lebih banyak kesempatan untuk mereka-mereka yang terhilang dan terluka memiliki tempat untuk bisa dimuridkan. Dan untuk itu bisa terjadi, mari kita sama-sama menjadi partnernya Tuhan dalam membangun kerajaan Tuhan yang sudah Dia percayakan kepada kita. Di samping itu, saya terlalu percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa saudara akan diberkati karena kesetiaan saudara. Mari kita berdoa pada saat kita siap-siap untuk memberi yang terbaik, menjadi partner yang setia, menjadi partner yang berpartner bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini pada Engkau mempercayakan amanat agung, misi yang mulia bagi kami, dan kami mau membawanya untuk lebih banyak kesempatan bagi mereka-mereka yang terhilang dan terluka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kehormatan bagi kami untuk Engkau pilih jadi partner ilahi-Mu dalam pergerakan kerajaan surga di bumi ini. Berkati setiap umat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa seperti yang firman-Mu janjikan, jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap memberi. Sama-sama semuanya yang percaya katakan amin. Layar yang berikut ini saudara bisa lihat, saudara bisa pakai, saudara bisa catat untuk kita sama-sama setia menjadi partner Tuhan dalam membangun kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. When I look at our ministry, I look at the past and how God has taken us from a humble beginning to a network of churches that God has raised up around the world. Every step of the way has been steps of faith. God has promised that you and I are the generation that will dispossess the nations. It is in our DNA to never back down, never surrender, and never give up. God took us out of that ghetto and out of that neighborhood. He lifted us up. And here we are tonight, the largest inner city ministry in the world. I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out.
They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara, dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana, jangan pergi kemana-mana. Tuhan ingin bicara secara pribadi untuk saudara. Kita nyanyikan lagu yang berikut ini pada saat kita mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, memberkati, menghiburkan, menolong, memposisikan kita untuk kita bisa hidup, diberkati dan menjadi berkat. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita lebih sungguh untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita sekali lagi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ada kebenaran, ada kelepasan ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu nanti Tuhan. Amen. Thank you Jesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah dalam Kristus, ku percaya, yes God, ada kemuliaan di balik salibmu, karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya, haleluya, amen. Saya tahu saudara siap untuk firman Tuhan. Untuk itu buka Alkitab saudara di kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Come on somebody. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Oke. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita berdoa, Tuhan kami siap melihat apa yang menjadi pemikiran-Mu
berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi ataupun kami secara keseluruhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat yang ke-23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan tahapan-tahapan, proses demi proses orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam Mazmur yang ke-37, kita tahu penulisnya dalam hal ini adalah Daud, sedang menunjukkan sebuah fakta bahwa arena kehidupan bukanlah sebuah dongeng yang diceritakan oleh seseorang yang sedang berfantasi. Karena kita tahu lewat apa yang kita lalui ternyata kehidupan seringkali menawarkan ketidakadilan dalam perjalanan yang dilaluinya. Orang yang baik mengalami banyak kemalangan, namun orang yang tidak baik terlihat mengalami kemenangan. Saudara bisa sepakat dengan saya akan hal tersebut. Mereka yang hidupnya benar mengalami penderitaan, namun mereka yang hidupnya fasik terlihat begitu sukses dalam hidupnya. Dan saya tidak tahu dengan saudara, tapi yang sangat berat dalam kehidupan ini bukanlah hal sulit yang harus saya hadapi, namun melihat orang-orang fasik mengalami kemenangan dan orang benar mengalami penderitaan. Itulah yang membuat saya sering menderita. Apakah saudara sepakat dengan saya pagi hari ini? Hal yang paling sulit dihadapi adalah ketika saudara telah berdoa, saudara telah bekerja keras, namun mereka yang jarang berdoa, yang tidak setia, dan yang malas yang mendapat hasilnya. Hal yang paling sulit dihadapi adalah ketika saudara yang begitu setia, namun yang tidak setia, yang mendapatkan mahkotanya. Come on somebody, apakah kita bisa jujur pagi hari ini? Dan jika saudara tidak hati-hati, maka mahkota seseorang, promosi seseorang, kesuksesan seseorang, jika saudara tidak hati-hati, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan, kesuksesan, mahkota, kemenangan, berkat seseorang akan menjadi penderitaan buat saudara jika saudara tidak hati-hati. Jika saudara tidak hati-hati, maka kesuksesan seseorang bisa menciptakan rasa putus asa, kecil hati, discouragement yang membuat saudara pada akhirnya ada di titik ingin mundur dan menyerah. Discouragement atau kecil hati, dia sangatlah pintar dan licik. Dia bisa duduk di sebelah saudara saat saudara sedang nonton ibadah. Come on somebody. Dia bisa duduk di sebelah saudara saat saudara minum kopi. Dia bisa numpang dalam kendaraan saudara saat saudara pergi ke kantor. Dia juga bisa masuk ke kamar mandi saudara saat saudara bersiap-siap untuk mandi. Sehingga saudara pada akhirnya mulai mengatakan, kenapa Tuhan hidup ini rasanya tidak adil. Saya yang seharusnya diberkati, bukan dia. Come on somebody. Dan pemazmur di sini mengerti akan hal tersebut sehingga dia mengatakan di ayat 23 agar kita pun bisa mengerti kehidupan dalam dunia ini. Dan dia katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, langkah yang baik atau langkah yang buruk. Dia tetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah, langkah baik, langkah buruk.
Tuhan yang tetapkan. Dia ingin kita mengerti bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, baik buruk atas bawah, semua ada dalam kendali Tuhan. Sebaiknya saudara bersorak pagi hari ini, karena ternyata dari ayat yang kita baca pertama kita bisa mengetahui dimanapun langkah kita, apapun yang kita hadapi, apapun jurang yang kita lewati, ternyata Alkitab mencatat Tuhan yang menetapkan, dan itu berarti semua ada dalam kendali Tuhan. Come on somebody. Tuhan menetapkan langkah-langkah, langkah demi langkah. Dengan kata lain, ada proses yang harus dilalui setahap demi setahap untuk saudara bisa diberkati. Ada proses yang harus dijalani setahap demi setahap untuk saudara diberkati. Karena kita tahu berkat yang terlalu cepat bukanlah berkat. Saya rasa saya akan kehilangan banyak amin pagi hari ini. Maksud saya bisa kasih motor saya dan minta Joylin untuk mengendarainya beli bakso. Namun berkat yang saya kasih kepada anak 8 tahun akan membuat dia celaka. Berkat yang terlalu cepat bukanlah berkat. Bapak yang baik bukanlah bapak yang selalu memberikan berkat kepada anaknya, namun bapak yang baik adalah bapak yang tahu bagaimana mengatakan tidak sekarang kepada anaknya. My God, jika saya harus selesai sekarang, maka pesannya telah saya sampaikan pagi ini. Karena berkat akan menjadi kutuk jika diberikan terlalu cepat. Bisakah saya ulangi sekali lagi? Berkat yang diberikan terlalu cepat akan menjadi bumerang yang merugikan kita. Saudara pasti ingat anak yang hilang. Saudara ingat ceritanya, bagaimana dia harus mengalami banyak penderitaan karena berkat yang dimiliki sebelum waktunya. Berkat sebelum waktunya yang dimiliki anak hilang membawa dia bahkan sampai harus makan ampas babi. Saya ingin saudara mengerti pagi ini, Tuhan tidak pernah mempersiapkan berkatnya buat saudara. Dia sudah punya itu, sudah ada di tangannya. Tuhan tidak pernah mempersiapkan berkatnya buat saudara, namun Dia mempersiapkan saudara untuk berkatnya. Dan kesalahan yang sering kita buat adalah meminta Tuhan merubah masalah yang ada ketika Tuhan ingin memakai masalah merubah kita. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini, saya ulangi sekali lagi. Kesalahan yang sering kita buat adalah kita meminta Tuhan merubah masalah yang ada ketika Tuhan ingin memakai masalah yang ada untuk merubah kita. Jadi pagi hari ini berdasarkan kebijaksanaan Tuhan tersebut, jika saudara menemukan istri saudara tidak berubah, artinya suami yang harus berubah. Kemauan sama. Jika suami tidak berubah, artinya istri yang harus berubah. Saya suka sekali hal tersebut, super sekali. Kemauan sama. Jika usaha belum berubah, artinya saudara yang harus berubah. Jika pelayanan belum berubah, artinya kita pemimpinnya yang harus berubah. Jika status belum berubah, artinya nilai saudara yang harus berubah. Kapan lalu saya pernah berbicara dengan satu wanita yang hendak menikah, dan dia bertanya sesuatu kepada saya, dan saya menjawabnya dengan sebuah statement mengenai suami yang dia inginkan. Saya katakan kepada dia, jika kamu menginginkan suami, pastikan dia menjadi suami sebelum dia menjadi suamimu. Lalu dia menjawab dengan antusias, maksudnya gimana pastor? Maksudnya saya harus menikah dengan suami orang atau duda? Kemauan sama. Bukan, maksud saya adalah hanya karena seseorang menikah, itu tidak berarti dia otomatis menjadi suami atau menjadi istri.
Maksud saya pemberkatan memang akan kasih kita status, namun status tidak bisa menopang pernikahan. Pernikahan hanya bisa dijalankan oleh suami dan istri. Dan suami dan istri bukanlah status, tapi karakter, tapi nilai, tapi peran di mana tanggung jawab, setia, sabar, berkorban, juga korban perasaan. Come on somebody, taat, tunduk, kerja keras harus dimiliki oleh mereka yang mau menikah atau menjadi suami atau istri. Karena jika saudara ingin menikah hanya karena hubungan seksual, maka ketika umur saudara 60 tahun, saudara tahu pernikahan saudara akan selesai. Jika saudara pun menikah untuk punya anak, maka setelah punya anak, maka pernikahan saudara pun akan selesai. Jika saudara menikah hanya untuk status depan keluarga besar, maka setelah mereka mengucapkan selamat dan puas, saudara akhirnya berakhir pernikahannya. Maksud saya, bisakah saudara handle rumah berantakan? Bisakah saudara handle anak yang tidak berhenti nangis? Bisakah saudara handle istri juga yang tidak berhenti kemau sama? Bisakah saudara menghadapi suami yang tidak suka rapi? Bisakah saudara memenuhi deadline-deadline yang ada? Maksud saya, pastikan pria tersebut memiliki nilai-nilai tersebut sebelum pemberkatan dilakukan. Jadi izinkan Tuhan membentuk dia menjadi suami sebelum dia menjadi suamimu. Karena saya harus beritahu saudara, pernikahan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju perang dunia ketiga. Kamu sama di saya bercanda bagian. Oke, itu topik yang lain. Kita kembali kepada apa yang pemazmur katakan di sini. Prinsipnya adalah being, impact doing. Siapa saudara yang mempengaruhi apa yang akan saudara lakukan. Bukan apa yang saudara lakukan yang penting, tapi kenapa saudara melakukannya lah, itu yang penting. Maksud saya melakukan yang benar adalah berbeda dengan melakukan sesuatu dengan benar. Saudara bisa melakukan apapun dengan benar, dengan cara yang baik, dengan teknik yang excellence. Namun jika motifnya salah, akan tetap salah. Silakan tanya orang Farisi yang ditegur Tuhan jika saudara tidak percaya. Yang Tuhan katakan kamu tahu membersihkan bagian luar excellent baik, tapi dalamnya seperti kuburan. Itu teguran Tuhan kepada orang Farisi. Dan Yesus mengerti akan hal ini, akan step demi step, akan proses demi proses untuk diberkati. Sehingga ketika orang Israel ingin menjadikan dia raja, dia katakan tidak sekarang, saya harus disalibkan dulu sebelum saya dimahkotai raja. Saya harus diproses dulu selangkah demi selangkah agar saya siap menjadi raja. Jadi janganlah kecil hati pagi hari ini jika ternyata kehidupan yang saudara alami masih loading, masih buffering, masih berada di tempat yang sama dan belum berjalan dengan baik. Jangan kecil hati, karena pertama, Tuhan sedang mengatur langkah saudara. Artinya berkat saudara tidak hilang, berkat saudara dijamin, janjinya tidak berubah. Hanya saja dia ingin memastikan saudara siap menerimanya dengan melalui proses demi proses demi proses yang dia tetapkan dengan maksud mengembangkan saudara, sehingga berkat yang sudah tersedia bisa saudara nikmati dan tidak menjadi bumerang buat saudara. Tuhan tidak pernah membicarakan anggur baru, yang dia bicarakan adalah kantong lama. Anggur barunya sudah ada, sudah dipersiapkan sebelum bahkan saudara dilahirkan. Yang belum dipersiapkan adalah kantong barunya. Berkat saudara tidak kemana-mana, hanya mengertilah cara Tuhan memberkati umatnya. Artinya jangan skip langkah yang Tuhan tetapkan
tetapkan. Jangan minta Jimmy jika proses dengan Budi belum selesai. Come on somebody. Jika dengan Sinta, dengan Dewi belum selesai, maka jangan minta yang lainnya. Karena saya pastikan saudara akan ketemu dengan versi Sinta 2, versi Sinta 3, versi Sinta 4. Sampai saudara mau dibentuk, mau jujur, mau setia, mau tanggung jawab, mau tunduk, maka saudara belum siap untuk berkat. Karena setiap kali saudara tidak berhasil dibentuk oleh proses, oleh langkah yang Tuhan sudah tetapkan, maka saudara bisa pergi ke ujung dunia manapun, bisa pergi kemanapun yang saudara mau, namun akan selalu bertemu dengan situasi yang sama. Dan yang kedua, jangan kecil hati jika kehidupan belum seperti yang kita harapkan. Karena proses demi proses, langkah demi langkah yang saudara lalui adalah tanda bahwa saudara bukan orang fasik, namun orang yang berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi yang kedua, saudara tidak perlu kecil hati jika kehidupan belum seperti yang kita harapkan. Karena proses demi proses yang kita lalui adalah indikasi tanda bahwa kita bukanlah orang fasik, namun orang yang berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, yang dia proses, yang dia tetapkan. Langkah baik, langkah buruk adalah mereka yang berkenan kepadanya. Jadi pagi hari ini, jika saudara melihat bahwa saudara ada dalam langkah yang seperti tidak saudara harapkan, sebaiknya saudara bersyukur, karena di mata Tuhan saudara adalah orang yang berkenan kepadanya. Karena firman-Nya mengatakan dia hanya menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi jika saudara pagi hari ini mengalami kemalangan apapun bentuknya, ketahuilah bahwa itu tidak selalu akibat dari dosa, namun semata-mata karena saudara adalah kesayangannya, biji matanya, berharga baginya. Come on somebody. Sehingga dia ingin memastikan saudara bisa menikmati berkatnya dengan mempersiapkan terlebih dahulu kapasitas atau wadahnya dengan proses demi langkah yang sedang kita lalui. Jadi tetaplah melangkah jemaat Tuhan, tetaplah berproses dan jangan menyerah. Karena menyerah adalah solusi permanen untuk masalah sementara. Masalahnya hanya sementara, langkah demi langkah, dan itu akan berujung kepada berkat yang sudah Dia sediakan di langkah yang sudah Dia tentukan. Jadi yang pertama, kehidupan yang diberkati akan terjadi jika saudara mau melalui langkah demi langkah agar proses demi proses yang saudara hadapi membentuk sebuah karakter atau kapasitas yang besar, kuat, agar kita bisa menghandle berkat besar yang Dia sediakan buat kita. Jadi apa yang sedang terjadi dalam proses yang kita lalui dalam kehidupan ini, ternyata semuanya hanyalah proses pembentukan karakter dan kapasitas untuk apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya tadi saya katakan, Dia tidak persiapkan berkat buat kita, Dia persiapkan kita untuk berkatnya di depan. Dia proses kita langkah demi langkah. Dia ingin kita dibentuk terlebih dahulu agar siap untuk menerimanya, agar Jolin bisa nanti naik motor dan tidak celaka, agar mereka yang kecil bisa menikmati berkat yang besar yang disediakan orang tuanya. Saudara tahu dalam dunia teknologi, jika kita berbicara komputer saudara tidak akan mampu berjalan dengan baik jika RAM atau memori yang dimiliki tidak bisa menampung aplikasi atau program terbaru yang disediakan oleh layanan penyedia. Saudara ingin melihat aplikasi atau pelayanan atau program-program baru dalam komputer saudara, jika saudara ingin melihatnya, maka akan ada permintaan untuk menambahkan dahulu
kapasitasnya, menambahkan dahulu memorinya. Jika tidak, maka kapasitas memori yang tidak akan mampu menampung aplikasi tersebut. Dan jika dipaksakan, maka apa yang akan terjadi? Komputer saudara akan loading, buffering, berjalan sangat lambat, dan itu yang akan kita lihat sehari-hari. Dan saya tahu persis rasanya kalau kita main gadget, kita sedang buka laptop, buka komputer, dan loading terus-terus. Saya tahu rasanya, dan itu yang akan kita lalui dalam kehidupan sehari-hari. Jika memori saudara, karakter saudara, kapasitas saudara tidak mau dikembangkan, menolak proses dari langkah demi langkah yang Tuhan tetapkan, maka berkat saudara yang sudah disediakan akan delay di satu tempat. Jika saja bangsa Israel generasi pertama mau dibentuk Tuhan, mulai dari langkah dikeluarkannya mereka dari Mesir, lalu masuk ke padang gurun, lalu masuk ke arena yang lain. Jika saja mereka mau dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam langkah-langkah tersebut, jika saja bangsa Israel mau dibentuknya di dalam setiap langkah yang diaturnya, mereka tidak perlu menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun dan mati karena tidak siap untuk menikmati tanah perjanjian. Izinkan saya beritahu saudara, izinkan saya beritahu kebenaran buat saudara, membebaskan orang dari Mesir lebih mudah daripada mempersiapkan mereka masuk tanah perjanjian. Come on somebody. Membebaskan orang dari Mesir lebih mudah daripada bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Maksud saya, masukin orang ke home itu lebih gampang daripada lulusin orang dari home. Come on somebody. Jadi jika buah roh tidak berhasil diciptakan dalam sebuah proses, dalam sebuah langkah demi langkah yang Tuhan tentukan, maka loading, maka buffering akan terjadi dalam hidup saudara setiap waktu. Terakhir, saudara mungkin sudah melakukan apa yang harus saudara lakukan. Entah itu saudara upgrade, entah itu saudara update, entah itu saudara pertambah memori kapasitas, atau apapun saudara sudah lakukan untuk supaya hidup saudara tidak buffering. Namun ternyata setelah semua dilakukan, ternyata hidup saudara pada saat hendak maju masih mengalami kelambatan. Saudara sudah mulai merubah beberapa hal dalam hidup saudara. Namun ternyata aspek kehidupan saudara masih juga berjalan lambat. Pernahkah saudara mengalami akan hal itu? Dan saya akan tutup dengan hal ini. Wahyu 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dan setelah itu saya selesai. Wahyu 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Revelation. Wahyu 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kamu sudah perbesar kapasitasmu. Kamu sudah lakukan ini. Kamu sudah merubah itu. Kamu sudah berkomitmen. Kamu sudah melakukan yang ini. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar. Kamu sudah berubah. Kamu mau diproses dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan berjalan dan Dia mulai mengevaluasi gerejanya. Dan Tuhan menemukan gerejanya sudah memperbesar kapasitasnya. Sudah melakukan yang perlu dilakukan agar bisa menjadi pribadi yang dewasa
dan berkembang. Tekun sudah, setia iya, berkorban, tidak kenal lelah sudah, sabar sudah, semua tanggung jawab dilakukan dengan benar sudah. Namun mereka tidak melakukan yang benar. Mereka, gerejanya mulai tidak lagi terhubung dengan penyedia, dengan providernya. Gerejanya mulai terjebak dengan kesibukan dan tidak bisa terhubung dengan penyedia layanan internet. Semua berkat dari provider pada akhirnya terhambat karena kesibukan jaringan. Sekarang gerejanya sibuk dengan tanggung jawab dan melupakan hubungan. Izinkan saya beritahu saudara, mereka yang terjebak dengan kesibukan dari tanggung jawabnya adalah mereka yang tidak mampu membangun sebuah hubungan. Mereka yang terjebak dengan kesibukan dari tugas-tugasnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan membangun sebuah keintiman. Saya tidak sedang berbicara melawan nilai dan tanggung jawab, namun saat ini di poin yang kedua saya sedang berbicara mengenai skala prioritas. Sekarang waktu doa, kata Tuhan kepada gereja Efesus, hanya dilakukan ketika mau makan saja atau pada saat ibadah saja. Sekarang memuji Tuhan hanya terjadi jika ada pemimpin pujian. Sekarang ibadah doa hanya sibuk dengan ponsel dan apa yang harus dilakukan segera setelah selesai. Sekarang gerejanya lebih banyak bicara dengan orang-orang, namun sedikit sekali bicara dengan Tuhan. Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan diri dengan semuanya itu? Lihatlah saudaramu Maria, dia tahu apa yang terpenting dalam hidupnya. Orang miskin selalu ada padamu, tapi duduk di kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan parfum adalah hal yang terutama. Mencari uang tidak akan pernah habis, melayani akan selalu ada di situ, memenuhi kebutuhan akan selalu ada tiap hari. Tapi pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara berdoa sendirian, bersekutu penuh hasrat dengan Tuhan sendirian? Kapan terakhir kali saudara mengambil waktu khusus sendirian, memuji dan menyembah Tuhan di rumah saudara sambil mengangkat tangan, berlinang air mata karena bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, untuk kemurahan yang Dia berikan, untuk karunia yang Dia buat kita tertopang karenanya? Kapan terakhir kali saudara janjian dengan Tuhan untuk bisa berkencan secara intim dengannya? Tuhan melihat gereja Efesus kehilangan kasih mula-mula, walaupun mereka sudah punya kapasitas yang baik. Bertobatlah gereja Efesus, kesibukanmu telah menjadi penghalang hubunganmu dengan providermu. Tuhan melihat penempatan prioritas yang salah sebagai dosa. Bertobatlah gereja Efesus. Tuhan melihat penempatan prioritas yang salah sebagai dosa. Kamu sibuk membangun kerajaan Tuhan, namun kamu lupa rajanya. Dan jika ini terus terjadi, maka Alkitab mengatakan dia akan mengambil kaki Dian, akan loading, akan buffering. Kaki Dian yang menjadi tempat api, tempat terang bersinar, akan Tuhan ambil sehingga umatnya tidak bisa melihat lintasan dengan benar karena ada gelap. Terang diambil sehingga umatnya tidak bisa berjalan dengan baik dalam lintasan kehidupan karena kaki Dian, terang, pelita diambil. Umatnya tidak punya tempat untuk berkat bisa dicurahkan. Untuk itu waktunya gereja Tuhan kembali kepada kasih mula-mula. Waktunya
untuk gereja jatuh cinta lagi kepada Tuhan dan jatuh cinta kepada apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Waktunya untuk gereja tidak sabar lagi ketika ada ibadah doa. Come on somebody. Waktunya untuk gereja untuk tidak sabar lagi untuk beribadah, bahkan tidak sabar untuk memberitahu dunia akan ada Yesus dalam ibadah. Come on somebody. Waktunya gereja untuk menghabiskan banyak waktu duduk di kaki Yesus dan membangun kembali hubungan yang intim, kasih mula-mula dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Dan jika ada gereja yang seharusnya jatuh cinta dan tetap jatuh cinta dan terus jatuh cinta pada Tuhan, haruslah gereja Victory Outreach Indonesia. Karena saudara tahu persis bagaimana saudara dibebaskan Tuhan saat terikat, ditolong Tuhan saat menderita, diterima Tuhan saat dunia tolak, diselamatkan Tuhan saat jalan ke neraka. Seharusnya saudara kita Victory Outreach menjadi gereja yang terus jatuh cinta pada Tuhan. Maksud saya, saudara punya kesaksian yang brutal, namun Tuhan menolong saudara. Maksud saya, apakah itu tidak cukup untuk membuat saudara tetap jatuh cinta pada Tuhan? Apakah itu tidak cukup untuk membuat saudara ingin menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan? Untuk itu pagi hari ini saudara bisa cek kembali hidup saudara di dalam hubungannya dengan Tuhan. Apakah saudara terkoneksi atau jaringan saudara terlalu sibuk? Apakah terhubung atau jaringan saudara terlalu crowded? Karena jika saudara tidak terkoneksi dengan sang provider, saudara akan melihat berkat yang sudah disediakan, yang ditentukan, loading, buffering, dan delay dalam hidup saudara. Namun jika saudara terkoneksi, maka buffering hilang, loading hilang, delay hilang, dan berkat akan mulai turun dalam hidup saudara. Jadi pagi hari ini, jangan sekali-kali mengizinkan kesibukan saudara menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara tidak butuh revival service. Yang saudara butuh adalah rest dari semua kesibukan yang ada in the presence of God. Istirahat, diam di dalam hadirat Tuhan. Maka dari situ, saudara akan menemukan revival dalam hidup saudara. Jadi pagi hari ini kita melihat apa yang pemazmur katakan dalam kehidupan ini. Yang pertama, semua ada dalam kendali Tuhan dan Dia ingin memprosesnya agar kita siap menerima berkat-Nya. Baik memproses agar kita dewasa dan besar kapasitasnya agar bisa menghandle berkat yang sudah Dia sediakan, dan juga memastikan bahwa keberadaan kita yang kita lakukan, kedewasaan kita sesuai dengan motif yang kita miliki, di mana kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengasihi Tuhan saja. Dan ketika itu terjadi, seperti yang pemazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh, dia tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya terlalu percaya berkat Tuhan sudah tidak sabar untuk Tuhan berikan pada hidup saudara. Namun Dia menunggu saudara untuk mau melalui proses dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan selanjutnya. Jadi apa yang ingin saya coba katakan di akhir, mari kita fokus untuk membuat diri kita berkembang dan benar di hadapan Tuhan. Dan untuk masalah hasil, itu adalah bagian Tuhan dan itu sudah disediakan.
tundukkan kepala saudara pagi hari ini pada saat kita mengakhirinya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kepada kami sebuah skenario ilahi dalam arena kehidupan. Sehingga kami boleh memiliki cara pandang yang baru, yang benar dalam melihat apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa melihat pertama, semua ada dalam kendali Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang mencoba memposisikan kami untuk kami bisa diberkati. Posisi kehidupan kami, posisi hati, dan posisi kami dalam bertindak. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman ini sehingga kami boleh percaya diri bahwa ternyata apa yang sedang terjadi pagi hari ini dimanapun musimnya, semua ada dalam ketetapan dan ketentuan Tuhan. Kami terima, percaya diri, dan kami siap untuk melalui waktu kami selanjutnya bersama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau menopang hidup kami di musim apapun. Sesuai apa yang firman Tuhan baru saja kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya dan menerimanya katakan amin. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Saya berdoa untuk saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan yang paling utama tetap berakar dalam firman Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu esok hari. Kita mau berdoa, kita mau kembali kepada kasih mula-mula, bersekutu. Ajak siapapun yang bisa saudara ajak untuk kita bisa berdoa, bersekutu bersama-sama, dan berseru kepada Tuhan sepakat sama-sama. Sampai ketemu esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Sebentar lagi sekolah minggu akan melakukan ibadahnya. Mari orang tua dorong mereka. Orang tua dorong anak-anak saudara. Mereka adalah milik pusaka Allah yang dipercayakan kepada saudara. Mari kita jaga milik pusaka Allah tersebut dengan kita mengarahkan mereka, mendengarkan yang benar, berjalan dalam hidup yang benar, berkembang di dalam hal yang benar. Sekolah minggu, selamat beribadah juga untuk anak-anak sekolah minggu. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan ibadah berikutnya. Shalom, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati saudara.